Blok B ini gagal kita alih kelola. Saya kira gagal, Pak Nova juga gagal. Apakah ini bakal jadi pemicu terjadinya pemberontakan baru? Bisa jadi. Enggak. Pemberontakan tidak. Tetapi ini bukti bahwa kegagalan. Tapi kita akan kejar orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu. Siapa yang dipersalahkan? Oke, Ampun. Ya. Ini kita balik lagi. Harapan Ampun Ya. selaku tokoh damai di Aceh ini, Ya. ya terkait dengan proses alih kelola Ya. Blok B. Ya. Itu seperti apa? Saya kira memang harus diambil alih oleh BUMD ya. Karena aturan hukumnya kan itu BUMD yang akan mengambil alih yang existing sekarang 100%. Kalau nanti ada pengembangan lain, sumur-sumur lain yang belum dikembangkan, karena di Blok B ini ada juga sumur-sumur yang belum dikembangkan oleh ExxonMobil waktu itu, karena memang dianggap tidak ekonomis, dan pengertian tidak ekonomis kalau perusahaan sebesar itu. Tapi kalau perusahaan kecil, itu ekonomis, sangat ekonomis malah. Jadi saya kira ini cikal bakal ya. Kita dengarlah kehendak gubernur kemarin, pemerintah Aceh itu untuk mengambil alih Blok B itu menjadi dikuasai oleh perusahaan lokal, perusahaan daerah. Saya kira ini bagus. Kalau Ampun sendiri optimis bahwa Blok B ini bakal bisa kita ambil alih? Sangat optimis. Karena saya mewawancarai lah beberapa orang-orang yang selama ini terlibat di misalnya dalam pembentukan PPMA kemarin, misalnya ada Pak Madu Kidam. Kita wawancari itu beberapa. Saya kira kan ada masalah, karena tenaga kerjanya juga yang di Blok B sekarang itu juga orang-orang Aceh yang ExxonMobil juga, jadi mereka juga nggak akan pindah-pindah kemana-mana, mereka juga tidak akan pindah. Artinya tenaga kerja nggak ada masalah, secara modal saya kira karena modalnya sedang mengalir gitu, karena hasilnya ada, saya kira juga nggak masalah. Hanya kan begini, ini industri yang menjadi incaran banyak pihak. Saya kira PHI, Pertamina Hulu Nagri juga tidak ingin ini lepas. Dia akan melakukan segala cara pasti untuk agar ini tidak lepas. Dia bisa aja pakai pihak ketiga agar supaya PEMA ini atau badan usaha milik daerah ini gagal. Gagal untuk mengakuisisi Blok B ini. Terciumlah sekarang kita dari ada satu segala macam. Ya ada pihak-pihak yang ingin memberikan kickback segala macam. Saya kira ini yang situasi yang tidak sehat. Kita tahu ini sebuah pengkhianatan sebenarnya kepada tujuan-tujuan yang kita ingin dapatkan untuk kesejahteraan orang Aceh. Gitu. Termasuk butir perjanjian dari MOU Ya, saya kira waktu itu ya. Nah, benar sekali. Ketika kita melihat ada wacana seperti yang Ampun sampaikan tadi, ini dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh ini apa yang harus kita lakukan ini? Saya kira kita dorong pemerintah Aceh agar benar-benar melaksanakan apa yang menjadi komitmen, akan mengambil alih itu semua. Ampun optimis pemerintah kita saat ini punya keberanian dan ngotot untuk menuntut saya itu optimis mereka. balik gitu. Hanya saja kan ini orang perorangan, ini individu juga yang bisa saja tergoda dengan uang receh gitu. Ada kemungkinan seperti itu? Ada saja kemungkinan. Karena kita tahu pemain-pemain yang ada di ya terutama Pertamina lah, yang itu juga tidak ingin Aceh itu punya sukses story gitu. Ya, ini banyak pihak yang bermain. Dia akan menggerogoti dengan bermacam cara. Katakanlah ingin menolong, ingin memberikan modal segala macam. Tapi nonsen karena regulasinya tidak memungkinkan untuk itu. Ini hanya untuk menggagalkan saja. Mungkin beberapa personal segala macam akan mendapat kickback dari itu. Pasti Pertamina sendiri dan PHI sendiri tidak bisa memberikan kickback. Dia akan pakai pihak ketiga. Ini sebuah skenario yang sebenarnya konspirasi yang harus dilihat oleh pemerintah Aceh, saya kira. Jadi skenario ini bisa saja terjadi. Dan mungkin saja terjadi. Sangat mungkin terjadi. Karena kita begini, Aceh itu sudah memberikan Permina di awal, ya, dan kita Pertamina ketika Ibnu Stowo itu pernah mengalami kerugian utang luar negeri yang luar biasa. Dan ketika ini ditagihkan kepada pemerintah Indonesia, Presiden Soeharto, itu nggak ada kemampuan untuk bayar. Kolek Pertamina ini, ditemukanlah ladang Arun. Ladang Arun itu berproduksi hampir 3.000 triliun. Betul. Itu uangnya tuh hampir 3.000 triliun dalam US dollar ya. Dan itu menolong Pertamina. Nah, akan sangat
apa ya, sangat ironi ya jika ini juga masih dimainkan hak-hak untuk Aceh ini. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ada kemungkinan dari kita sendiri Iya, pihak di selalu Aceh itu kan selalu dalam sejarah perjuangan itu selalu penuh dengan pengkhianatan. Ada pengkhianatan. Dari dulu tuh selalu ada proses pengkhianatan. Anda lihatlah peluncunya Adin bagaimana sih, walaupun dia katanya sayang sama cucunya Adin karena sudah nggak nampak lagi matanya, tapi tetap itu sebuah pengkhianatan, nggak boleh kita bilang apa. Selalu Aceh ini penuh pengkhianatan karena kepentingan pribadi yang dia tonjolkan, bukan kepentingan. Sebenarnya ada uang besar yang kita akan dapatkan, tetapi kita sibuk sama uang kecil gitu. Ini karakter ini yang ya mungkin Bapak pernah dengar mungkin bagaimana ditembak uang ke dalam karena dulu di Mesir Raya itu banyak pohon bambu ya ditembakkan uang emas ke dalam situ, orang sibuk potong batang bambu, padahal batang bambu itu sebagai sebab pelindung peluru gitu. Benteng pertahanan yang pertama paling luas. Dipotong karena cari uang receh tadi itu. Jadi ini selalu ada kemungkinan seperti itu. Dan ini kita harapkan ya, ini sebagai ya warning juga lah, boleh sebagai kita dari ya masyarakat biasa lah ya, itu berharap pada pemerintah Aceh memang harus serius. Dan saya lihat langkah-langkah yang sudah ditempuh kemarin, ada menempatkan beberapa expert di situ segala macam, itu sudah baik ya. Tetapi kalau ini kemudian beralih lagi ke expert yang lain yang kita nggak tahu quote and quote attitude-nya untuk Aceh, ismenya untuk Aceh, itu akan berubah. Dan ini sebuah pengkhianatan kepada target-target ya. Karena undang-undang PA itu dan kemudian ada PP 23 itu memang upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap pemerintah Aceh sebenarnya kepada GAM lah ya, terutama yang dalam perundingan itu. Tapi walaupun itu belum sepenuhnya sempurna yang seperti yang kita harapkan, dan kalau ini lagi digrogoti lagi oleh orang perorangan, ini sungguh kita sayangkan sekali gitu, sayang sekali. Nah, ampun, kita selaku masyarakat awam ini, yang mungkin juga nanti yang bakal menonton video kita ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong pemerintah daerah agar tetap pada jalurnya, serius untuk mengambil alih kelola Blok B ini? Saya dalam beberapa statement di awal, terlalu banyak pesimisme yang ada di dalam masyarakat kita. Betul. Kemampuan kita, uang modalnya dari mana segala macam. Orang-orang yang sebenarnya berbicara dalam konteks mereka nggak paham sekali juga industri migas ini gitu ya. Tetapi ketika kita berbicara dengan expert nggak ada masalah, tidak ada masalah. Kita punya banget Aceh, kita punya banyak. Dan untuk skala yang ada di Blok B ini bukan skala besar sekali. Jadi nggak pasti ada kemampuan daerah. Karena ini kan sedang berjalan, bisnisnya sedang jalan. Iya. Tapi ya kan, seberapa penting sih sebetulnya Blok B itu untuk pemerintah? Ini untuk kan cikal bakal industri migas Aceh. Kita harus punya Malaysia itu sudah punya Petronas. Petronas itu belajar di mana? Di Cepu dulu. Belajarnya di Indonesia, larinya ke Arab Saudi. Artinya kita jangan melihat kapasitasnya saat ini, tapi berpikirlah bahwa ini cikal bakal untuk sekali berkembang. Kalau ini, saya bilang terus ya, industri migas ini kita dapat satu saja dari klausul MOU itu kita dapat dengan APBA sekarang itu nggak berbanding gitu loh, nggak berbanding. Nggak berbanding maksudnya? Uangnya sangat banyak. Lebih besar uang dari. Ya, saya ketika itu Sudirman Said Pak Sudirman Said yang jadi menteri SDM ya. Saya kolega saya di BRR ketika itu ya. Beliau deputi kelembagaan. Saya tanya, Mas, banyak ya uangnya di SDM, gimana uangnya? Bukan banyak, ampun, banyak banget. Dan ini memang menjadi interest beberapa kepentingan politik beberapa pihak di Jakarta. Saya khawatir ada sebuah teori konspirasi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu ya, yang menggunakan pihak-pihak lain untuk menggagalkan memang ini. Hanya beberapa orang tentu dapatlah ya, dapat kickback lah gitu macamnya, dapat kickback. Tapi kan hanya itu.
Untuk rakyat yang nggak dapat apa-apa. Kan nonton lagi, 5 tahun lagi ke depan nonton lagi gitu. Sayang sekali. Padahal ini kan peluang ya, peluang. Iya, peluang luar biasa ini sebenarnya, peluang luar biasa sebenarnya. Kita bisa, kalau dari wawancara saya beberapa ya dengan SPSP, kita kembangkan beberapa sumur yang lain segala macam. Ada tenaga kerja lokal yang kita pakai, ada kontraktor lokal gitu. Kita nggak menghalangi kontraktor nasional masuk. Mereka punya modal kuat, silakan masuk. Tapi dengan regulasi dan ketentuan yang kita buat sendiri di Aceh. Kita punya BPMA, mereka yang buat regulator sekarang. Mereka akan seleksi. Yang mana kita, yang mana mereka. Yang mana yang mau high risk, punya modal tinggi, itu kita serahkan ke mereka. Bisa sharing Bor. Saya ketika BRR dulu, ketika beberapa proyek BRR itu ratusan miliar ya. Misalnya jalan batas Melabuh dan batas Sumut ke Singkil ya, ke Subuh Salam sana. Itu kan menang tender itu ratusan miliar proyeknya. Itu saya paksa JU. Yeah. Saya paksa, saya bilang sama deputi ke infrastruktur kita harus JU sama lokal saya bilang. Jadi bagi. Sehingga ketika itu perusahaan-perusahaan lokal ini punya naik gridnya, karena dia sudah mengerjakan proyek segala. Di ada beberapa kontraktor kita yang besar-besar itu naik gridnya ketika itu. Kita paksa BUMN ketika itu, Nidiakara segala macam, Widiakara segala macam, kita paksa JU dengan lokal. Saya yang paksa gitu. Karena apa? Ini penting buat kita. Karena ini uang yang digunakan, yang dibantu asing, dibantu juga pemerintah Indonesia pada kita, dan donor-donor di banyak masyarakat itu membantu orang Aceh. Itu harus punya dampak ekonomi yang besar buat kita. Harus berputar di Aceh? Iya. Jangan dibawa keluar pastinya. Silakan saja. Kalau memang, katakanlah gini, ada sebuah industri yang memang kita butuh modal besar segala macam. Oh, it's okay. Nggak ada masalah. Tetapi bungkusnya Anda buka. Kita bagi berapa, Anda berapa, kita berapa. Gitu kan gitu. Betul. Fair, transparan itu. Artinya rakyat kita menunggu harapan dari proses sebuah perjanjian damai, ya itu ada harapannya untuk kesejahteraan mereka. Kan seharusnya setelah damai itu kan sejahtera, seharusnya kan begitu. Betul. Terus ini ampun, ini saat kita udah besar sekali gitu. Betul, ampun. Seandainya nih ampun, ini seperti yang ampun sampaikan tadi ada konspirasi apa segala macam ya kan. Itu kemungkinan ya. Kita. Tapi kita tidak bisa menutup mata karena ada begini, kemungkinan seperti itu. Ini sebuah industri migas ini, industri yang menjadi pandangan banyak kelompok kepentingan lah kelompok. Dan ini kan sudah didambakan oleh masyarakat Aceh tentunya. Ya. Nah, kita masyarakat Aceh kita kan nggak bisa update gimana sih perkembangan alih kelola terkini sampai dengan saat ini. Yes. Apakah cukup kita hanya mempercayakan hal ini kepada BPMA atau mungkin ada proses kontrol yang lain? Bagaimana? Saya kira ini kan pemerintah Aceh ya. BPMA dalam hal ini kan hanya regulator dia. Betul. Dia akan lihat proposal yang masuk, menilai proposal masuk. Dia lebih tipe pasif sifatnya. Siap. Dia pasif. Tapi yang aktif itu adalah pemerintah Aceh, terutama BUMD-nya ya. Dalam hal ini PT PEMA, Pembangunan Aceh ya. Itu yang lebih aktif. Dia yang harus transparan. Sampai mana sudah gitu. Apa yang sudah Anda lakukan? Siapa Anda rekrut? Mana perusahaan? Karena disyaratkan dia harus ada punya anak perusahaan. Iya. Ya. Karena kan ada beberapa sekarang yang jalan ya yang sudah produksi itu ada Medco, ada Triangle Pase, ada PHE. Itu tiga yang sudah produksi. Kalau PEMA masuk kepada tiga ini, dia PEMA harus membuat 3 anak perusahaan lain gitu. Itu harus anak perusahaan? Karena di PEMA itu holding. Holding company dia. Dia holding untuk semua perusahaan daerah gitu. Ya. Itu kalaupun dia memang terlibat langsung, katakanlah PEMA mau terlibat langsung itu, dia hanya bisa di situ, dia nggak bisa lagi di migas lain gitu kan. Nah, tapi tentu dia harus punya anak perusahaan untuk itu, dan itu spesialisasinya harus dikelola oleh orang-orang yang paham migas. Kita buat perusahaan migas, kita dudukkan direkturnya, katakanlah orang yang nggak paham migas kan
Iya. Cerita bohong itu kan. Cerita bohong itu. Itu cerita bohong itu. Dan tunggulah saat kehancurannya. Itu kan ada itu ketika orang yang tidak tepat. Itu dalam kitab disebutkan Sebutkanlah, tempatkanlah orang-orang pada tempatnya. Kalau dari Ampun sendiri mungkin ada informasi terkini sudah sejauh mana proses alih kelola baik itu dari PT PEMA-nya? Dari pembicaraan terakhir saya dengan PEMA, katanya memang mereka sedang persiapkan anak perusahaan. Tapi sebenarnya ini juga sudah terlambat. Saya beberapa waktu yang lalu, semalah beberapa bulan yang lalu ketika gubernur menyatakan itu akan diambil alih, saya sudah menanyakan anak perusahaan itu. Karena saya tahu regulasinya, berdasarkan regulasi itu harus ada anak perusahaan gitu kan. Nah kalau ada bilang, kan sekarang karena tadi saya bilang banyak orang berkepentingan, udah datang orang lain, wah kita bisa urus Jakarta, nggak mungkin. Nonsen, itu cerita bohong. Bisa mengurus, katakanlah dia punya backing ini itu. Cerita bohong semua. Maksudnya karena ada orang yang mengatakan ke PEMA-nya bahwa kita bisa bantu urus. Katakanlah begitu, katakanlah begitu. Kita ilustrasi lah, sebuah ilustrasi. Ini kan sebagai warning aja kepada pemerintah daerah sebenarnya, terus kepada PEMA juga kan ada warning. Itu cerita bohong itu. Karena nggak mungkin sebuah industri karena begini, industri migas ini adalah industri strategis. Betul. Sehingga dia, kalaupun dia terdapat di bawah hutan lindung pun, dia bisa dieksplorasi. Sebegitu strategisnya industri migas ini. Kenapa begitu? Listrik, telepon kita pakai segala macam, nggak mungkin menyala. Iya, tanpa ada bahan bakar kan gitu. Ada batu bara, tapi terbatas lah batu bara. Ada gunung berapi, terbatas lah. Ya. Artinya karena dia ini sangat strategis, sangat diminati banyak orang maksudnya. Iya. Banyak yang berkepentingan. Betul. Oleh karena itu ya harus hati-hati pemerintah Aceh. Harus lihat itu sebagai sebuah konspirasi. Kalau ada yang begitu konspirasi, nggak usah. Ambil aja dulu, kelola aja sendiri dulu. Bahasanya nanti kita perlu modal besar, nanti kita pikirkan itu. Karena sekarang nggak perlu modal besar. Betul. Tidak perlu modal besar. Sudah jalan kok. Paling kan kita tanggung aja gaji untuk itu 1 bulan atau 3 bulan kita bilang macam. Bisa ditanggung oleh bank manapun, bisa tanggung. Kecil sekali itu uangnya. Tidak besar uangnya. Bukan jumlah besar sekali uang sampai triliunan, enggak. Tapi buat apa kita butuh bantuan orang lain? Tapi kalau sampai sejauh ini dari PT PEMA-nya sendiri baru menyatakan akan mempersiapkan anak perusahaan. Saya nggak paham. Saya nggak punya informasi tentang itu. Saya kalau terjadi begitu, saya kira sudah terlambat. Dan saya kira akan ada dampak hukum. Kita nggak akan tinggal diam. Apa yang dilakukan? Karena ini kan masyarakat memilih gubernur dan memilih segala macam, itu kan memberikan kepercayaan kepada dia untuk mensejahterakan rakyatnya. Betul. Gitu ya kan? Artinya memberikan dampak positif lah kepada rakyatnya. Dia harus bertanggung jawabkan itu. Dan kita akan kejar itu. Saya akan kejar itu. Artinya regulasi yang betul-betul harus dijalankan ya tetap melalui BPMA. Kalau tidak dijalankan, ya. Jalankan regulasi yang sudah jelas sesuai dengan undang-undang. Kan sebenarnya undang-undang sudah jelas, PP-nya juga sudah jelas, surat menteri kemarin juga saya lihat juga sudah jelas gitu, klausul-klausul yang demikian. Kalau ada mau buat skenario lain begini begitu itu nonsens semua, Dan itu nanti akan kita pertanyakan, kita akan minta audit investigasi untuk itu, baik dalam konteks manajemen maupun uangnya gitu. Dan kami selaku masyarakat awam bisa update dari mana informasi perkembangan seperti itu, Ampun? Ya sampai sekarang ini kan kalau kita hanya bisa minta pendapat dari Pemda, dari dinas SDM mungkin. Tapi kalau BPMA saya kira juga masih tertutup mereka kan regulator yang tidak bisa sangat terbuka mereka. Betul. Ya walaupun mereka itu adalah membawa kepentingan Aceh ya, Aceh. Tapi mereka regulator yang hanya nanti melihat pada proposal yang masuk, Gitu. Jadi kalau dalam konteks sekarang PHE ya dengan Blok B ini dan Aceh ya dengan PEMA-nya gitu, itu hanya 2 kemungkinan, PEMA atau PHE lagi, tidak ada kemungkinan pihak lain. Dan tidak ada kemungkinan ini join PEMA dengan PHE? Bisa. Itu bisa ada kemungkinan. Bisa. Tapi semangat Pak Nova tadi kemarin kan bukan gitu. Alih kelola, 100% Aceh. Iya. Dan itu yang harus kita dukung. Itu yang harus kita dukung.
Semangat itu yang harus kita dukung. Saya dia bilang, dia statementnya 44 tahun kita menunggu sekarang. Bagus, statement bagus. Semoga ya apa yang beliau statementkan, beliau jalankan seperti itu. Sebetulnya ini prestasi siapa sih ini? Ampun, ketika ini berhasil nantinya di alih kelola. Prestasi kita bersama lah. Prestasi orang Aceh ini. Dan ini akan dinikmati oleh juga anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah ya, karena bagaimanapun ketika kita sudah punya sebuah perusahaan industri bidang migas segala macam dan punya potensi, nggak banyak daerah di Indonesia ini yang punya potensi migas ya. Dari Kalimantan, di Jawa, kita di Aceh, di Sumatera Selatan, di Sumatera, di Riau, Pekanbaru, ya, juga di Papua. Ini lainnya kan belum ada. Ketemu ya. Artinya ini sebuah sebenarnya buat Aceh itu bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Dan ini seharusnya memang menjadi cita-cita perjuangan awal juga gitu. Cita perjuangan. Begitu banyaknya korban sudah kan. Korban jiwa, korban harta semua. Ampun, seandainya nauzubillah min zalik. Blok B ini gagal kita alih kelola. Saya gagal, Pak Nova juga gagal. Apakah ini bakal jadi pemicu terjadinya pemberontakan baru? Bisa jadi. Pemberontakan tidak. Tetapi ini bukti bahwa kegagalan. Tapi kita akan kejar orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu. Siapa yang dipersalahkan? Kita lihat nanti, Pak. Kita nggak bisa nuduh sekarang karena memang belum terjadi. Tapi kita lihat kalau memang ini terjadi, saya sendiri akan ekspos pada rakyat Aceh. Ada persoalan di sini. Siap. Akan persoalan. Dan harus proses hukum. Nggak boleh nggak proses hukum. Harus proses hukum dia. Harus jalan proses hukum. Baik, Ampun, harapannya buat pemerintah Aceh dan mungkin buat masyarakat Aceh terkait dengan proses alih kelola ini. Saya kira saya pribadi dan saya beberapa grup WA saya itu agak pesimis. Saya sendiri akan dukung sekuat tenaga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk pengambil alihan Blok B itu sepenuhnya menjadi dikelola oleh perusahaan daerah. Tanpa ada pihak lain gitu. Siap. Kepada masyarakat Aceh yang menanti dukung kabar itu. ini, kita harus mendukung itu. Kita harus dukung itu. Sekuatnya kita dukung itu. Apapun bila perlu, kalau nggak ada uang kita repay. Dan kita jaga. Dulu juga kita repay kok. Beli pesawat sampai 3 biji kita beli pesawat repay. Kapal kan? Ada masalah kapal selam. Walaupun yang dibeli 2 misalnya kan, tetapi it's okay. Kita repay. Kita akan repay segala macam. Dan kita jaga jangan sampai ada pengkhianat mungkin. Betul. Jangan sampai kita kontrol. Oke, Ampun, terima kasih banyak atas waktunya nih. Mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Mudah-mudahan informasi yang Ampun sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum, Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.